Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Bilobster Farm. Semoga keadaan kita saat ini dalam keadaan sehat-sehat semua dan segala urusan kita diberikan kemudahan serta kelancaran. Oke, sesuai topik saya tentang budidaya lobster air tawar adalah bisnis milenial zaman sekarang. Saya akan menguraikan beberapa topik terkait hal ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Oke, simak terus videonya dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Simak videonya berikut ini. Nah, teman-teman, ini tayangan yang sudah terjadi sejak awal saya budidaya pertama. Terjadi sebuah musibah yang saya beli itu mati di dalam perjalanan. Dan dari hal ini saya semakin termotivasi untuk terus berusaha, terus berjuang, dan terus mengupayakan untuk bisa melakukan budidaya lobster air tawar ini. Oke, sebelumnya saya mau menggambarkan satu hal bahwa kenapa saya tertarik untuk budidaya lobster air tawar sehingga terus mencoba untuk bisa berjalan dalam budidaya ini. Nah, dari pengalaman pahit saya ini, ada kematian banyak. Saya coba mengolahnya menjadi sesuatu yang bisa dimakan. Nah, ini saya masak sendiri pada saat itu. Dan memang pertama kali saya mencobanya, ternyata memang lobster air tawar ini salah satu kuliner yang sangat enak. Artinya berangkat dari hal tersebutlah sehingga saya terus berusaha untuk bisa menjalankan budidaya ini dengan baik. Nah, saya mencoba mengolah menjadi satu produk makanan tersebut dan ternyata memang rasanya itu mungkin kita juga sebagian sudah pernah mencobanya. Salah satu yang bercangkang keras yang terbaik atau enak menurut saya adalah lobster air tawar. Nah, inilah yang mendasari saya untuk terus berusaha dan berjuang untuk bisa melakukan budidaya ini. Karena dasar pikir saya adalah ketika sesuatu kita budidayakan dan bisa diolah menjadi sesuatu yang bercita rasa enak atau tinggi, sudah pasti nilai ekonomisnya pasti akan ada. Sehingga inilah yang membuat saya terus berusaha agar budidaya saya bisa berjalan dan bisa berhasil. Nah, minimal adalah kita bisa mengkonsumsi lobster air tawar itu secara sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman dasar pikir saya untuk kenapa membudidayakan lobster air tawar selain orientasi bisnis nantinya. Kemudian berbicara tentang bisnis milenial zaman sekarang, budidaya lobster air tawar ada beberapa indikasi mendasar yang bisa saya sebutkan sehingga saya berani mengatakan bahwa budidaya lobster air tawar masuk dalam salah satu kategori bisnis milenial. Yang pertama, indikasinya adalah segala bentuk transaksi jual beli dari budidaya lobster air tawar ini bisa dilakukan secara online. Nah, ini menggambarkan sebuah kemudahan bagi pembudidaya misalnya atau pebisnis dalam bidang atau budidaya lobster air tawar ini yang bisa melakukan transaksi jual beli secara online atau bisa memasarkan produk hasilnya secara online. Nah, ini menjadi salah satu indikasi bahwa bisnis ini adalah bisnis milenial. Artinya ketika dia sudah masuk dalam kategori secara online bisa dipasarkan, pasarnya akan terbuka secara lebar, secara luas tergantung bagaimana kita menyiapkan produksi kita untuk bisa berani membuat pasar kita secara global melalui media online. Itu yang pertama. Kemudian indikasi yang kedua, ini adalah bisnis milenial. Ini bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi kecenderungan dari sistem atau bisnis saat ini ada main bisnis atau bisnis koridor utama. Nah, tetapi ada juga bisnis sampingan yang sifatnya bisa dilakukan di rumah. Nah, kategori dari budidaya lobster air tawar yang mungkin skala rumahan itu sudah masuk dalam kategori tersebut, di mana kita bisa membudidayakannya di rumah. Kemudian kita bisa menentukan skala produksi kita. Kalau kita budidaya di rumah, tentu saja skala produksinya kita itu sudah ada, seperti apa besarnya, seperti apa jangkauan bisnis kita.
Apakah kita hanya menjual bibit, atau kita bisa menjual indukan, atau juga bahkan kita bisa membuat produk konsumsi frozen misalnya, seperti itu. Nah, itu indikasi yang kedua. Kemudian indikasi yang ketiga adalah dapat dikembangkan dengan sistem polikultur atau satu media budidaya lobster air tawar. Di bagian media tersebut atau di kolam tersebut kita juga bisa membudidayakan hewan air lainnya, misalnya ikan atau ikan hias atau ikan konsumsi lainnya seperti nila dan gurame. Ini bisa dilakukan dan sudah dilakukan penelitian tentang hal tersebut, dan itu bisa dilakukan, tinggal ada beberapa teknik dasar yang harus kita kembangkan ketika kita melakukan budidaya polikultur ini, seperti itu. Nah, ketika ini bisa dilakukan secara polikultur, tentunya hasil panen antara kita juga ada, misalnya ikan hias ataupun ikan konsumsi, dan ini juga bisa menjadi salah satu lahan bisnis cabang dari budidaya lobster air tawar kita, sehingga main bisnisnya juga bisa berkembang dengan budidaya lainnya yang bisa kita panen dan bisa masuk dalam kategori bisnis milenial. Kemudian yang keempat, pasarnya sangat terbuka lebar. Nah, kenapa saya mengatakan pasarnya terbuka lebar? Saya coba membagi budidaya lobster air tawar ini untuk kelas bisnisnya ada 4 segmen. Nah, segmen pasar yang ada, yang pertama segmen pasar penjualan bibit. Nah, ini bisa kita lakukan. Saya cuma mengatakan satu hal begini, kalau kita konsentrasi untuk menjual bibit, nah tentu saja pasar kita adalah di penjualan bibit. Kita akan melempar hasil panen bibit kita di 1 inci misalnya, 2 inci atau 3 inci ke beberapa tempat untuk pembesaran. Nah, itu segmen yang pertama. Kemudian segmen yang kedua, pasar indukan tentu saja. Pasar indukan ini sebenarnya pasarnya sangat terbuka juga. Ada banyak pembudidaya baru yang hendak misalnya untuk membudidayakan lobster air tawar. Ya, kalau kita konsentrasi untuk bisa mencetak indukan dan menjual indukan, tentu saja keuntungannya bisa lebih besar dan pasarnya sangat terbuka lebar juga. Seperti itu untuk pasar indukan. Hanya saja bagaimana kita bisa menjamin dari kualitas indukan yang kita buat di sistem budidaya kita, sehingga trust atau kita bisa membangun kepercayaan pasar di dalam sistem pasar indukan yang kita coba bangun. Nah, itu pasar atau segmen pasar yang kedua adalah segmen pasar indukan. Kemudian yang ketiga adalah segmen pasar produksi konsumsi. Nah, segmen pasar untuk konsumsi ini bagi saya adalah hal yang bersyarat. Nah, apa syarat itu? Yang pertama, kita harus mampu menentukan kapasitas produksi kita. Misalnya per bulan 5 kg atau 10 kg atau bahkan 100 kg. Ini harus mampu kita patenkan, dan ini harus kita mampu jamin kepada buyer atau user kita bahwa kita sudah mampu melakukan kapasitas produksi sedemikian sehingga kita bisa membangun pasar yang baik. Kemudian di sini syarat yang kedua untuk pasar konsumsi adalah bagaimana kita bisa menjamin ukuran atau size daripada lobster konsumsi yang kita jual. Nah, ini sangat menentukan karena di segmen ini ada beberapa ketentuan. Misalnya ada buyer yang membeli untuk size 6 inci misalnya, 7 inci, 8 inci dan lain sebagainya. Nah, ini harus bisa kita kontrol untuk menjamin bagaimana kita berada dalam segmen pasar konsumsi. Kemudian hal syarat lainnya adalah bagaimana kita menjamin produk kita itu atau lobster yang kita jual untuk konsumsi itu dari segi kebersihan itu sudah bisa kita jamin. Artinya minimal lobster yang kita jual itu bersih, tidak ada lumpur dan lain sebagainya, karena beberapa buyer apalagi restoran sangat memprioritaskan hal-hal seperti ini dan ketentuan lainnya. Kemudian kita juga bisa menjual dalam konsumsi dalam bentuk frozen misalnya atau beku. Nah, tentu saja ini juga mensyaratkan kita untuk menyediakan beberapa fasilitas freezer dan lain sebagainya sebagai salah satu syarat untuk penjualan. Kemudian yang terakhir adalah pasar ekspor. Nah, konsumsi juga ini bisa kita jual dalam sistem pasar ekspor. Nah, bagaimana membangun pasar ekspor dari lobster air tawar? Kembali lagi di kapasitas produksi kita. Nah, saya yakin sekali bahwa beberapa kebutuhan dari
lobster air tawar ini secara global itu sangat tinggi. Hanya saja bagaimana kita menjamin semua hal tersebut di atas, mulai dari kapasitas produksi, jaminan size ukuran, kemudian jaminan kebersihan, jaminan kesehatan frozen hidup ataupun frozen, itu bisa kita lakukan sehingga saya yakin kita pun mampu untuk bisa ikut dalam pasar ekspor. Kemudian yang terakhir, segmen pasar untuk konsumsi adalah bagaimana kita membangun kemandirian untuk menjual hasil olahan kita dalam bentuk produk makanan. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Kenapa saya mengatakan bahwa budidaya lobster air tawar itu masuk dalam bisnis milenial? Ketika kapasitas produksi kita sudah bisa kita tentukan, kita juga bisa menyentuh pasar mandiri ini dengan menjual produk makanan, dan ini juga bisa dilakukan secara rumahan atau melalui online. Mungkin kita bisa membuat produk olahan makanan atau kuliner dari hasil budidaya kita dan kita menjualnya. Tentu saja kita akan mendapatkan untung dari sisi budidaya sampai dengan penjualan hasil kuliner yang kita olah tersebut. Ini menjadi penting yang akan saya katakan bahwa ketika kita sudah mampu menyentuh hal tersebut, berarti secara bisnis kita sudah menguasai hulu dan hilirnya, sehingga outputnya kita tidak khawatir dari produk kita. Artinya kita bisa menjual atau mengolahnya dalam bentuk produk jadi yang bisa langsung dikonsumsi. Nah, seperti inilah gambaran dari segmen-segmen pasar budidaya lobster air tawar yang saya katakan bahwa ini adalah salah satu segmen budidaya lobster air tawar. Ini merupakan bisnis milenial. Satu hal yang terakhir yang mau sampaikan kepada kita semua agar bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa kalau kita berbicara bisnis, nah bisnis tersebut bagi saya adalah bagaimana continue atau keberlangsungannya secara terus menerus. Nah, itu baru bisa dikatakan bisnis. Kembali lagi kita tinjau dari hal-hal yang saya bahas tadi. Yang pertama, penjualan bibit. Kalau kita bisa menjual ini secara kontinu, artinya berarti kita bisa mendapatkan keuntungan secara kontinu. Itu baru bisa dikategorikan kita bisnis lobster air tawar. Kemudian yang kedua, pasar indukan tadi. Kalaupun kita bisa melakukannya secara kontinu, artinya produk kita bisa berrotasi setiap bulan. Nah, berarti kita bisa membangun bisnis tersebut. Nah, kenapa saya sampaikan hal ini? Ada beberapa hal yang biasa mungkin kita coba bangun. Saya mau jual indukan misalnya, tapi bulan ke depan saya tidak punya indukan lagi untuk dijual. Akhirnya kemandirian usaha itu tidak bisa kita wujudkan, dan kita minta bibit atau indukan dari tempat lain yang notabene-nya secara kualitas tidak bisa kita kontrol, sehingga akan bisa membangun ketidakpercayaan daripada pembeli. Nah, ini yang saya maksud sebagai bagaimana bisnis itu adalah bisnis yang berkesinambungan ataupun kontinu. Secara mandiri kita bisa menyiapkan semuanya. Begitupun halnya dengan kalau kita membangun segmen konsumsi. Ketika kita tidak bisa memproduksi secara kontinu juga, ini akan menjadi satu masalah, dan ini belum bisa dikategorikan sebagai sebuah bisnis. Nah, bisnis itu adalah bagaimana kita bisa membangun semuanya yang kita secara perhitungan bisa menjamin bahwa kita bisa menyiapkan semuanya dan kita bisa mendistribusikan semuanya secara baik. Lantas ada pertanyaan, apa tujuan budidaya saya saat ini? Saya akan menjawabnya seperti ini, bahwa apa yang saya lakukan saat ini adalah proses menuju sebuah sistem budidaya yang sebenarnya, yang akan saya lakukan dengan memenuhi target-target konsumsi dari produksi budidaya saya. Jadi saat ini saya menuju pada sebuah proses bagaimana bisa mencukupkan indukan lobster air tawar yang saya produksi sendiri. Kemudian setelah terpenuhi kuota indukan yang saya inginkan, lalu saya akan membudidayakannya dengan sebuah sistem yang baru, sehingga saya bisa mencapai target produksi per bulan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti itulah yang saya bangun saat ini. Satu kunci adalah bagaimana semuanya dilakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, sehingga
semuanya bisa berjalan dengan baik dan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, mungkin ini saja dari saya kali ini. Semoga menginspirasi kita semua, semoga bermanfaat, dan semoga bisa menjadi referensi bagi kita pembudidaya lobster air tawar. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa dukung terus saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Semoga tayangan saya bermanfaat sekali lagi, dan sampai jumpa. Salam capit.